Pulang kampung untuk menjaga anak yang mengalami kecelakaan, seorang ibu menjadi pembudidaya cabai. Siapa sangka budidaya cabai yang ditekuni berkembang dan menghasilkan pundi-pundi rupiah sehingga dapat membiayai hidup sekaligus pengobatan anaknya. Berikut berani berubah bisnis cabai Jawa, modal recehan jadi jutaan rupiah. Enaknya di budidaya pohon cabai Jawa ini yang pertama itu ya harga stabil, umur tanamannya itu jangka panjang, jadi nanam sekali panennya berulang kali. Semula kan saya bekerja di Jakarta karena anak saya kecelakaan, jadi saya harus pulang kampung. Karena anak saya itu divonis dokter itu pengobatan seumur hidup. Saya terinspirasi menanam cabai Jawa karena waktu kecil saya lihat tetangga ada yang menanam. Saya lihat tanaman itu berbuah terus, cabai Jawa ini berbuah terus dan sekali nanam panennya berulang kali. Kalau menurut saya sih modalnya juga nggak terlalu banyak. Di situ saya lihat ada penjual rempah-rempah, penjual jamu di Pasar Bringhajero itu membutuhkan itu. Jadi kenapa saya tidak menekuni cabai Jawa aja, dan yang paling saya senang itu karena saya bisa nguri-nguri tanaman asli Indonesia. Kalau untuk budidaya cabai Jawa ini sebenarnya yang saya ada kendala itu waktu itu di air ya. Waktu itu di air karena saya mengandalkan pengairan dari sungai di belakang kebun saya. Tapi ternyata lambat laun sungai itu kering. Kalau mau budidaya cabai Jawa yang pertama itu pastikan sumber airnya harus ada. Yang kedua minimal sinar matahari itu paling enggak 85% dan jangan ada naungan. Terus yang ketiga kalau udah terjun ke dunia cabai Jawa, ke rempah-rempah, usahakan pemupukannya itu rutin. Datang ke sini untuk belajar mengenai budidaya tanaman cabai Jawa karena kami ingin belajar, sedangkan Bu Sukma tadi sudah diberikan informasi dan semoga nanti usaha kami juga bisa berjalan. Jadi saya rasa kalau itu dikembangkan juga mudah dirawat tapi ada hasil juga, Pak, ada hasil. Selain untuk jamu, cabai Jawa ini juga digunakan untuk rempah-rempah dan obat herbal. Saya yakin banget komoditi ini akan laku baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk harga waktu itu, harga tertinggi itu yang saya dapat tuh 97.000 ya. Dan serendah-rendahnya, tapi saya belum mengalami sih, serendah-rendahnya itu 40.000 menurut informasi yang saya dapat. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya sendiri, membantu suami, syukur-syukur nanti bisa lingkungan masyarakat sekitar aku itu bisa budidaya, syukur-syukur lagi masyarakat seluruh Indonesia bisa budidaya sehingga bisa terbantu melalui ekonominya itu bisa terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegagalan yang sebenarnya adalah kegagalan yang tidak berani mencoba. Lebih baik saya berlelah-lelah, tapi pantang menyerah. Harus berani berubah.